Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, di sesi yang kedua, saya akan melakukan coaching bersama dengan Pak Didik Suhendri. Saya sendiri Pak Purwonugroho dari SMP Negeri 1 Wates, Pak Didik Suhendri dari SMA Negeri 2 Wates. Kompetensi inti coaching yang akan kita dapatkan dari coaching nanti adalah yang pertama adalah kehadiran penuh, bagaimana kita bisa secara penuh berada dalam sebuah pembicaraan coaching, kemudian kita bisa mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh coach. Selanjutnya dari hasil pendengaran aktif kita, mendengarkan coach yang menyampaikan permasalahannya, kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh coach, sehingga coach dapat menemukan sendiri solusi yang akan dilaksanakan. Masih dalam alur TERTA, nanti tujuannya ya, dari identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawabnya. Langsung saja Pak Didik ya. Iya, Pak. Selamat sore Pak Didik. Sore Pak Purwo. Bagaimana kabarnya? Sehat? Iya, alhamdulillah sehat Pak Purwo. Tapi nganu Pak sawang-sawang kok tidak seperti biasanya gitu loh. Kelihatan gimana gitu loh Mas. Nah, saya karena nganu Pak. Nek bilang Pak, bilang Mas itu karena penjenengan masih muda, nek saya bilang Pak itu ketonjok kayak tua gitu. Saya amati beberapa hari ini ya, beberapa hari ini bahkan beberapa minggu ini kok rada beda gitu loh Pak ya. Sepertinya ada yang panjenengan pikirkan, kira-kira apa itu Pak? Ya begini Pak Purwo. Jadi selama ini saya itu kan memperhatikan teman-teman guru yang sedang mengajar. Di sebagian besar dari teman-teman saya ini masih mengajar menggunakan metode yang konvensional gitu ya. Jadi murid-murid itu terlihat kurang bersemangat dan kurang antusias dalam mengikuti pembelajarannya. Mereka semua saya perhatikan itu pada diam gitu ya Pak. Diam, ya tahu ini diamnya itu karena sudah paham ataukah mungkin takut untuk menyatakan pendapatnya atau bertanya ke apa namanya atau bosan juga dengan metode yang digunakan guru, karena saya sering dengar kata yang kayak gini juga Pak Purwo. Jadi kalian itu jangan banyak ngomong, harus banyak kerja. Jadi kan ya gimana gitu. Jadi kan siswa mungkin juga jadi kurang bisa menyatakan pendapatnya, kurang bisa untuk mengutarakan sebenarnya apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan gitu nggih Pak Purwo nggih. Jadi oleh karena itu saya perlu semacam pencerahan gitu, masukan dari Pak Purwo atau gagasan atau ide berkaitan dengan hal yang saya hadapi ini Pak Purwo. Oh, begitu nggih Pak nggih. Jadi panjenengan sering memperhatikan banyak guru-guru yang masih menggunakan metode konvensional gitu nggih, ceramah gitu nggih. Nggih. Oh, iya. Jadi apa yang bisa saya bantu nanti Pak, dan apa yang kira-kira Bapak ingin capai pada diskusi atau pembicaraan kita hari ini? Ya begini Pak Purwo, jadi saya itu pengen adanya perubahan terjadi pada teman-teman saya ini. Jadi saya ingin menemukan solusi bagaimana mereka mengajar tidak hanya tidak hanya memberikan ceramah saja. Jadi juga menggunakan metode pembelajaran yang lebih menarik, bervariatif, sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Kan sekarang juga perkembangan teknologi itu sudah sangat pesat nggih Pak Purwo nggih. Jadi jangan sampai kita tertinggal gitu dengan siswa sudah melaju dengan pesat di depan, kita di belakang. Jadi kan sebagai guru kita juga harus bisa mengimbangi hal tersebut. Ya, meskipun tidak bisa dipungkiri juga kalau orang tua itu juga kadang sudah semangatnya berkurang gitu terkait tentang teknologi. Namun kan juga kita harus bisa mengakomodir kebutuhan siswa. Jadi nanti kita dengan hal tersebut kan antusias dan semangat siswa itu bisa meningkat di saat pembelajaran. Begitu Pak. Okay. Jadi panjenengan ya pengennya ada perubahan gitu Pak ya. Nggih.
Terus apakah ada lagi Pak yang lain yang ingin Bapak sampaikan? Gini Pak Purwo, jadi saya ingin mencari solusi bagaimana supaya teman-teman guru itu dapat menemukan dan menggunakan metode pembelajaran yang menarik, menyenangkan, tidak hanya konvensional saja gitu Pak Purwo. Jadi murid itu tambah bersemangat dan antusias dalam pembelajaran mereka, begitu Pak Purwo. Oh, berarti permasalahannya adalah pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru selama ini kurang bervariatif gitu ya Mas ya? Begitu Pak Purwo. Terus menurut Pak Didi ini, hal apa saja yang mungkin membuat guru-guru itu tidak menggunakan pembelajaran yang bervariatif dan hanya mengandalkan pembelajaran konvensional seperti yang mereka laksanakan selama ini Mas, ya. Ceramah gitu, dan sebagai tadi ada kata-kata kalian itu jangan banyak ngomong, harus banyak kerja, itu kira-kira apa Mas? Kalau saya amati selama ini, saya rasa sebagian besar itu guru-guru yang senior yang menggunakan metode konvensional ini, yang mungkin setahun 2 tahun lagi sudah pensiun gitu. Jadi kan kemungkinan kurang mampu dan kurang cakap atau bahkan tidak mau menggunakan teknologi untuk mendukung proses pembelajaran di dalam kelas. Padahal kan misal ada teknologi-teknologi yang sederhana seperti Quizzes, Mentimeter, Wordwall, dan lain-lain yang saya rasa sudah cukup untuk membuat metode pembelajaran yang bervariatif daripada hanya dengan ceramah saja, konvensional saja begitu. Betul. Begitu Pak Nggih. Jadi apa yang Bapak akan sampaikan di atas yang Bapak sampaikan di atas itu mengenai metode yang bervariatif ya, yang dapat digunakan itu bisa diasumsikan atau dikatakan ya sebagai kondisi ideal ya Pak ya. Jadi idealnya itu bisa menggunakan metode yang bervariatif. Dan itu berada di level 10 Mas ya. Nah, dari pengamatan Pak Didi ini ya, kondisi yang terjadi saat ini di sekolah Bapak ya pada guru-guru itu kira-kira ada pada level berapa Pak itu? Kalau menurut saya nggih Pak, saat ini tuh ada di level 6 barangkali nih. Jadi karena seperti yang saya katakan tadi bahwa banyak guru-guru yang sudah senior gitu nih, dan untuk level untuk di atasnya saya rasa tuh sulit gitu. Jadi posisi saat ini tuh ada di posisi level 6 gitu Pak. Oh, masih di Mas, di level 6 nggih ya. Lalu kira-kira dengan kondisi seperti saat ini pada level berapa kira-kira bisa ditingkatkan nanti Pak ya, supaya bisa terlihat ya adanya perubahan ya tentang pembelajaran yang mereka lakukan ya menggunakan metode yang bervariatif ini. Kira-kira dari level 6 itu bisa meningkat jadi level berapa? Kalau menurut saya mungkin bisa ditingkatkan sampai ke level 8 ya Pak ya. Karena level di atasnya kayaknya kok masih terlalu berat, mengingat mayoritas guru-guru yang ada di sini itu banyak yang senior. Jadi misalkan dari level 6 menuju level 8 itu masih mungkin untuk dilakukan. Jadi saya menginginkan atau ingin berusaha untuk meningkatkan dari level 6 ke level 8 gitu Pak. Oke. Gini Pak, dari level 6 itu akan ditingkatkan ke level 8 ya Pak ya? Berarti ada sekitar 7, 8, ada dua strip yang harus kita penjenengan gitu ya. Kira-kira usaha apa yang akan dilakukan penjenengan untuk membuat perubahan dari level 6 ya menjadi level 8 ya terkait dengan penggunaan metode pembelajaran yang bervariatif itu Pak? Kira-kira apa itu usaha yang akan dilakukan? Sebenarnya saya juga masih memikirkan apa yang akan saya lakukan untuk membantu membuat perubahan itu ya Pak ya. Tapi mungkin kegiatan seperti mentoring atau pembimbingan individu yang dapat saya lakukan antara saya dengan guru yang bersangkutan, atau kegiatan lain yang bisa saya konsultasikan dahulu dengan kepala sekolah atau kurikulum, misalnya kita bisa menyelenggarakan IHT, in-house training semacam workshop untuk guru-guru tersebut, dengan tujuan untuk peningkatan penggunaan metode pembelajaran yang bervariatif.
Seperti itu, Pak. Oke. Bagus banget Pak itu, bagus banget. Oke. Ya. Dari alternatif kegiatan seperti mentoring, kemudian tadi disampaikan ada pendampingan individu maupun in-house training atau pelatihan atau workshop, itu ya Pak ya. Kira-kira untuk saat ini yang lebih efektif untuk dilaksanakan itu yang mana? Dari beberapa hal yang sudah saya sampaikan tadi ya Pak Purwong ya. Ya, yang tadi penjelasan sampaikan itu. Oke. Kalau menurut saya untuk saat ini yang paling efektif untuk dilaksanakan itu di mentoring ya Pak. Karena untuk kegiatan workshop itu kan perlu persiapan yang cukup lama, mulai dari perencanaannya, waktunya kapan, kemudian masih harus mendatangkan instruktur yang kompeten di bidangnya, perlu biaya juga dan lain-lain gitu. Ya, Jadi betul. sepertinya untuk mentoring atau pendampingan individu ini yang paling efektif Pak. Jadi yang Begitu paling Pak. efektif dilakukan saat ini adalah mentoring ya Pak ya. Ye. Oke. Lalu kira-kira Pak, apa yang Bapak butuhkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut? Jadi gini Pak, jadi saya nanti akan mencoba meminta bantuan teman-teman guru muda yang memiliki kemampuan di bidang pemanfaatan teknologi dan telah melaksanakan pembelajaran yang menarik sehingga murid-murid mereka merasa senang, enjoy dan semangat untuk mengikuti pembelajaran, untuk membantu mendampingi mentoring yang akan saya lakukan. Jadi intinya saya akan meminta bantuan teman-teman yang sering melaksanakan pembelajaran yang sudah bervariatif begitu Pak. Meskipun memang belum banyak, jadi kan mayoritasnya masih konvensional, tapi memang ada beberapa yang sudah juga dan saya nanti ingin meminta bantuan ke teman-teman guru yang ini Pak. Oke, berarti besok Bapak akan melaksanakan kolaborasi dengan guru-guru muda yang sudah sering melaksanakan pemanfaatan teknologi ya dalam Benar Pak. Jadi penggunaan metode pembelajaran yang menarik gitu ya. Untuk melakukan mentoring ini ya Pak ya. Jadi nganu Pak, kira-kira kapan kegiatan mentoring ini akan dilaksanakan? Oh ya, gini Pak. Jadi insya Allah Pak, secepatnya akan saya laksanakan karena pripun saya rasa ini harus segera dilaksanakan agar juga ini kan terkait tentang bagaimana kita memenuhi kebutuhan siswa. Jadi akan saya lakukan secepatnya. Jadi saya akan segera berkolaborasi dengan kepala sekolah untuk menyampaikan kegiatan ini kepada guru-guru pada saat briefing dan mengajak teman-teman guru muda untuk membantu saya melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke. Berarti secepatnya ya Pak nggih? Yes, secepatnya Pak. Begini Pak, dari hasil pembicaraan kita kali ini, ya dari diskusi kita kali ini, gambaran apa yang bisa Bapak simpulkan ya, dan komitmen apa yang akan panjenengan laksanakan nanti? Dari yang sudah kita bicarakan ini Pak Purwo, saya mendapatkan gambaran bagaimana saya dapat membantu membuat perubahan cara mengajar guru-guru di sekolah saya sehingga mampu menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi melalui kegiatan mentoring yang akan saya laksanakan berkolaborasi. Nah, intinya kan berkolaborasi ini Pak dengan guru-guru muda untuk membantu kegiatan tersebut. Dan saya akan selalu berusaha membantu guru-guru yang mau berusaha untuk menambah kompetensi mereka. Begitu Pak. Oke. Alhamdulillah Bapak sudah mendapatkan gambaran yang beberapa menit lalu kita bicara, kita ngobrol-ngobrol, penjelasan sudah mendapatkan gambaran tentang bagaimana cara untuk membuat perubahan pembelajaran pada guru-guru di sekolah panjenengan ya, dengan melaksanakan kegiatan mentoring. Oke, saya tunggu kabar selanjutnya ya Pak ya. Kita bisa nanti bincang-bincang lagi ya. Kita bisa ngobrol-ngobrol lagi terkait dengan kegiatan mentoring yang sudah panjenengan laksanakan. Semoga berhasil ya Pak ya. Amin. Terima kasih Pak Purwo atas bantuannya untuk saya bisa menemukan solusi-solusi yang bisa saya laksanakan secepatnya untuk yang sudah saya rencanakan tadi terkait tentang peningkatan kapasitas atau kompetensi guru terkait tentang pembelajaran yang bervariatif.
Terima kasih Pak Purwo, sekali lagi saya permisi dulu ya Pak. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita refleksi nih Pak nggih. Sementara Dari hasil pembicaraan kita tadi sudah istilahnya sudah mulai mengalir seperti air Pak ya. Jadi penjelasan sebagai coaching gitu, saya mendengarkan apa yang penjelasan sampaikan, kemudian kehadiran penuhnya ini sudah mulai mulai terasa ya. Jadi kita benar-benar dalam sebuah pembicaraan yang intinya kita saling memperhatikan apa yang dibicarakan coach ya, kemudian membuatkan sebuah pertanyaan gitu ya. Dan pertanyaan-pertanyaan itu terkait dengan kata-kata kunci ya, kata-kata kunci yang sering diucapkan oleh coach. Jadi yang sering diucapkan oleh coach misalnya gini, perubahan dan seterusnya didengarkan dengan baik, dan itu merupakan sebuah kunci, kata-kata kunci untuk membuat sebuah pertanyaan yang berbobot itu, dan alur tirtanya saya rasa sudah bisa terpenuhi semuanya guys, dari mulai tujuan, identifikasi masalah. Terima kasih Pak Purwo. Kita sudah merasa lega untuk terkait kita kembali ke ruang utama Pak Purwo. Oke, siap.